Jemaat Tuhan yang terkasih, ada cita-cita berjeda. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terang dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, 6 dan ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan sudah kepada kamu ada nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Satu bagian firman Tuhan yang lain saya ingin membacanya sendiri, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 di situ berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13, mungkin ini ayat ini tidak lagi menjadi ayat yang asing buat kita, tapi yang membuat saya tertarik dengan ayat ini adalah kalimat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan kata biasa. Kata biasa. Kenapa di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah kata pencobaan yang biasa? Apa artinya istilah biasa? Mungkin bagi kita mengartikan biasa adalah sesuatu yang kita mampu untuk menanggungnya. Tetapi istilah biasa di sini diterjemahkan dalam bahasa cukup kata common. Kata common artinya umum. Jadi di situ dikatakan pencobaan yang umum. Jadi kalau kita dikatakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang umum yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa dia kata umum di sini? Dia kata umum. Kata umum di sini dia mengajukan kepada murid-murid atau jemaat Tuhan di Korintus. Paulus memberitakan begini, pencobaan bagi jemaat adalah sebuah gejala yang umum yang harus terjadi di tengah-tengah orang percaya. Artinya setiap orang percaya tidak akan pernah lepas daripada ujian. Artinya setiap orang percaya tidak akan pernah lepas daripada didikan Tuhan. Maka dengan demikian, kalau kita kembali pada Ibrani pasal yang ke-12, dikatakan kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan, maka jangan hanya berpikir bahwa relasi antara anak dengan Bapa adalah relasi yang sangat intim dan indah. Tapi mari kita katakan, coba kita lihat dalam bagian ini. Dikatakan kalau Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, maka mari kita boleh melihat dalam ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya apa? Kalau Tuhan Bapa kita adalah anaknya, siapkan diri kita untuk disesat oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak sesat kita, Tuhan tidak didik kita, Tuhan tidak ganjar kita, maka Dia bukan Bapa kita. Ini Ibrani pasal 12 berkata demikian. Dan mari kita lihat selanjutnya lagi, kenapa Tuhan menyesal orang yang dianggap sebagai anaknya? Jawabannya, Tuhan menyesal dia oleh karena Tuhan sayang sama dia. Karena ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang apa? Yang dikasihinya. Jadi Tuhan adalah Bapa. Dia menyesal anaknya, Dia mendidik anaknya,
mendidik anaknya, dia menggandeng anaknya, dia merontai anaknya, bukan karena amarah, bukan karena kebencian, bukan karena tujuan untuk menghancurkan anak itu, tetapi tujuan satu-satunya karena dia mengasihi anak itu. Baru ayat yang ke-7 dibilang begini. Ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya mau berikan pertanyaan buat kita. Bagi kita yang mungkin selama kita dari kecil sampai dengan kita mungkin SMA, tinggal sama-sama dengan orang tua, siapakah yang tidak pernah kena rotan daripada ayahnya? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah mengalami perkataan nasihat yang pedas daripada orang tuanya? Angkat tangan. Tidak ada yang kata, berarti semua kena. Apalagi yang biasa kena operating, gitu ya. Rotan. Saya masih kecil, saya tahu tempat di mana rotan saya berada. Dan kadang-kadang kalau saya buat salah, dia saya curi rotannya. Tetapi ayah saya ganti dengan rotan yang baru yang lebih besar daripada itu. Mulai dari situ saya tobat untuk apa? Mengambil rotan itu. Kenapa? Kalau saya rotan itu diganti dengan besar, mau dapat yang besar lagi, ambil lagi itu, dapat lagi yang lebih besar. Tapi disitulah saya belajar mengenai apa itu rotan. Nah, di sini kita melihat, karena dalam perjalanan hidup kita mau jadi anak Tuhan. Kita mau panggil dia Bapa. Kebenaran dalam tadi adalah Bapa, bukan? Bapa, Engkau sungguh baik. Tapi baiknya Bapa seperti apa? Kadang-kala baiknya Bapa harus kadang dia pakai rotan, bukan? Artinya apa? Ada saat di mana ganjaran Tuhan berikan bagi kita. Maka jangan heran, 1 Korintus 11 dikatakan pencobaan biasa, pencobaan umum. Artinya semua anak Tuhan pasti harus mengalami daripada Tuhan, pasti harus mengalami didikan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes pasal yang ke-15 dibilang begini, ranting yang ada pada itu harus dibersihkan supaya dia berbuah banyak. Artinya supaya ranting itu berbuah banyak, dia harus dibersihkan. Dibersihkan itu sakit, dibersihkan itu gatal. Ada air mata yang harus jatuh, ada kulit yang harus terpotong, ada getah yang harus keluar daripada tubuhnya. Sakit. Tapi saudaraku, mari kita melihat bagaimana respons kita sebagai anak Tuhan ketika kita mengalami ganjaran dan juga teguran daripada Tuhan. Dia katakan dalam ayat yang ke-5, dia bilang respon yang pertama dikatakan begini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ketika Tuhan menghajar kita, ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan menegur kita, dia mengingatkan kita poin yang pertama dalam respons kita sebagai anak. Dia katakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Apa artinya? Jangan anggap enteng. Terjemahan aslinya dia katakan begini, jangan seakan-akan cuekin teguran dan nasihat dan peringatan daripada Tuhan. Jangan sampai ketika kita ditegur, kita menganggap enteng didikan Tuhan, kita menganggap biasa didikan Tuhan, kita menganggap sepele didikan Tuhan. Kenapa Paulus mengingatkan demikian dan firman Tuhan mengingatkan demikian? Anak yang menganggap enteng didikan Tuhan, anak yang menganggap sepele didikan Tuhan adalah anak yang tidak pernah belajar kebaikan daripada setiap teguran, setiap nasihat yang diberikan oleh bapaknya, dan di dalam dia tidak akan mungkin bisa bertobat. Maka di sini dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Artinya respon sambut didikan Tuhan ini, belajar dari didikan Tuhan ini, karena di balik didikan Tuhan tujuan untuk kebaikan anak itu sendiri. Kenapa kita dihajar?
Kenapa kita diperingatkan? Tujuannya supaya kita tidak jalan keluar daripada koridor Allah. Kita tidak jalan keluar daripada jalurnya Tuhan. Kita dibawa kembali kepada jalannya Tuhan. Kadang di rumah kami waktu saya masih SD, bangun pagi, habis kebaktian makan dan lain sebagainya. Selesai pulang sekolah, papa saya sudah bilang, pulang sekolah silakan istirahat siang. Habis itu jam 3 kita harus ke kebun, cangkul kebun, karena mau bikin apa itu jagung, makanan jagung. Bertepatan jam 4 ada harus pertandingan bola kaki di lapangan. Jam 3 saya dan kakak saya sudah duluan ke kebun pergi cangkul. Cangkul 1 jam. Kami lihat papa saya belum datang, kami langsung tinggalin cangkulnya pergi main bola. Jangan main bola, tiba-tiba kami lihat ada yang sudah kelihatan bersinar dari sana. Karena papa saya bagian ini tidak bagian sini kan agak kelihatan silomen gitu kan. Matahari kan sudah menurun. Pas main ini dia lihat dari posisi sana, gitu kan. Bilang ada silomen. Saya bilang ini siapa ini? Moga-moga bukan papa saya gitu. Ternyata beliau datang. Pas beliau datang dia masuk ke dalam lapangan, saya pikir beliau ikut main bola kaki. Ternyata dia ngejar kami. Jadi saya ngejar bola, dia ngejar kami. Mau tidak mau kami keluar dari lapangan. Beda rotan. Sepanjang jalan, tobat apa enggak, berjanji bertobat. Kalau kejar, jangan main. Masa depanmu bagaimana? Kalau main terus, depannya bola menjamin. Buktinya PSSI tidak menang. Kalau 2 kali Iran 3-0, mana lagi 2-0? Apalagi kata? Mau makan apa kalau main bola terus? Itu yang jangan ingatkan. Saya mengatakan, ketika papa saya putus saya dengan dan sekaligus nasihat, apakah itu amarah kebencian atau karena kasih sayang? Kasih sayang. Tapi kalau pada saat itu saya cuek dengan pukulannya, saya bilang pukul saja, besok saya buat lagi, gitu kan? Saya tidak akan belajar untuk tahu mengerti bahwa apa yang dibuat oleh Bapak adalah sebuah kasih sayang yang disalurkan kepada saya. Karena nggak mungkin seorang ayah mau anaknya terlunta-lunta tanpa masalah kalian. Baik. Maka semua yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu tujuannya untuk kebaikan bagi anaknya. Tapi tergantung bagaimana anak bersekolah didikan daripada orang tua. Tidak selama hidup kita ini terus ikut aturan kan? Kalau demikian, maka kita harus siap menerima setiap teguran yang ada. Dan cukup di sini. Ketika saya berangkat lagi ke Batu Malang, di Batu Malang saya persiapkan 1 tahun untuk sekolah Alkitab atau sekolah pendeta. Dari di sana saya harus kerja di Syarfat di sana. Dan saya berteman dengan tukang kebun di villa itu. Dan orang asli di Syarfat Jumbo di Batu Malang. Ya, saya kata dia suka main bola. Satu sore dia ada saya pamit satu sore, ayo ada bola di sana, main kita main. Saya pergi, diam-diam saya beli sepatu bola, saya beli pakaian, kami pergi. Apa yang terjadi? Pas pertandingan antar piala polisi, kemudian kami main di sana. Selesai main, kemudian kami ditawarkan untuk main di satu klub yang sebenarnya itu 2 tingkat di bawah Arema Malang. Saya serangnya minta ampun. Kenapa? Saya rasa saya akan tunjukkan kepada bapak saya, walaupun dia sudah mati, bahwa masa depan sepak bola itu ada. Udah mereka sudah. Nah, apa yang terjadi? Ketika tante saya tahu daripada pekerja kebun ini bahwa kami akan main bola di sana di Malang, langsung tante saya ambil sepatu saya, pakaian bola saya, langsung dia sembunyikan. Dan dia bilang, kamu kesini bukan untuk main bola, tetapi kamu kesini untuk sekolah pendeta. Jangan sampai kau sekolah pendeta sambil main bola. Maka kamu tidak akan lulus di dalam disiplin sebagai seorang hamba Tuhan. Maka di situ pakaian saya sampai saat ini saya tidak tahu di mana. Bahkan saya hampir ditampar oleh om saya, om Leksbel. Karena gara-gara itu. Saya pikir tamparan bukan karena kebencian. Saya pikir tamparan bukan karena amarah, tetapi tamparan dan peringatan adalah kasih sayang buat saya, supaya saya berjalan kembali pada panggilan Tuhan. Saya tinggalkan kampung ubi saya, kampung halaman saya, datang ke Batu Malang. Tujuan
memperhatikan itu. Saya berlalu dari situ. Saya tidak menganggap enteng pendidikan itu. Maka saya percaya ketika saya kembali pada koridor yang benar, di situ saya punya masa depan yang baik. Maka saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, jangan pernah hanya berkata, Tuhan kau tak sayang pada saya, Tuhan kau tak adil buat saya, Tuhan kau tak perhatikan saya. Tapi mari kita berkata, Tuhan, apa maksud didikanmu dengan adanya pergumulan ini? Apa maksud berkatamu dengan masalah ini? Apakah kalau aku keluar, maka kau berikan kesadaran bagiku, sehingga dengan demikian peringatanmu, tantangan yang kau izinkan buat saya, pergumulan yang kau izinkan buat saya, boleh mendorong saya untuk kembali kepada jalan yang benar. Itulah hidup sebagai anak Tuhan. Maka saya percaya kita semua yang hidup tidak sempurna 100%, bukan? Apakah siapa di sini yang sudah hidup taat 100% kepada Tuhan, tidak ada masalah? Angkat tangan. Berarti kita semua mengaku bahwa kita berjalan kanan keluar daripada kehendak Tuhan, bukan? Kalau demikian, siapkan diri kita untuk peka dengan teguran Tuhan. Dan ketika Tuhan tegur kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi langkah yang pertama evaluasi diri kita. Kalau kita keluar daripada kehendak Tuhan, kembali. Saya salut dengan doa daripada Daud. Dan memang harus salut karena Daud adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Dia bilang begini. Dia datang dari penglihatan Tuhan dan dia mulai bergumul dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, selidiki aku. Ketahuilah batinku. Apabila jalanku serong, bimbinglah aku kembali kepada jalan. Artinya apa? Daud adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun dia pernah jatuh, tapi dia kembali mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan di hadapan nabi-nabi. Tetapi kita memahami kesaksian kita berkata bahwa dalam perjalanan sejarah raja-raja Israel, Daudlah yang setia dengan Tuhan sampai dengan masa tuanya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud tetap membuka dirinya untuk ditegur oleh Tuhan. Dia katakan, Tuhan selidiki aku. Kalau jalanku serong, tegur aku dan bawa aku kembali kepada jalanmu. Artinya dia sangat konsen dengan setiap teguran Tuhan. Dia sangat siap dengan teguran Tuhan, karena dia tahu teguran Tuhan akan membimbing dia kembali pada jalan kebenaran. Maka setiap teguran, setiap masukan, setiap pergumulan yang Tuhan pakai untuk mengajar kita tujuan yang bukan membawa kita keluar daripada kebenaran, tapi membawa kita kembali kepada kebenaran. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita jujur memperhatikan hidup ini, ada saatnya di mana Tuhan punya sebuah pergumulan yang sangat amat dari ukuran kekuatan kita, karena kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi sangat amat tidak. Di tengah-tengah kondisi yang berat itulah, dan kita melihat campur tangan Tuhan yang besar di dalamnya, dan disitulah kita menemukan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita melalui setiap pergumulan yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan dalam pengalaman pergumulan kami, sering dari awal orang itu tidak terlalu setia sama Tuhan, tapi ketika dia punya pergumulan besar dan di situ dia dibimbing oleh hamba Tuhan, baru disitulah dia mulai mengerti apa artinya kasih karunia Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu. Baru dia mengerti apa artinya setia sebagai seorang anak Tuhan kepada Bapaknya yang di surga. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, setiap teguran sebenarnya tujuannya supaya kita baik. Maka jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, secara manusia kadang-kadang kita sebagai ayah juga, ayah dunia khususnya, kadang kita marah ya. Anak-anak ini, kalau kita didik anak, semua di sini yang sudah punya anak kan mengerti lah. Didik anak kadang-kadang marah, habis syawal, habis kesabaran, harus teriaknya itu 2-3 kali, baru dia dengar. Karena sudah 2-3 kali sudah putus ini gergaman ini, putus ini, rasanya belum mau dengar, gitu kan? Cara manusia susah bicara. Dan kalau saudara dan saya sebagai orang tua, ketika kita mendidik anak seperti itu, maka jangan cepat tegas marah pada mereka. Saya memang belajar untuk itu karena saya lebih banyak cepat marah pada anak. Kenapa? Ketika saya marah sama mereka dan selesai saya pergi ke
Ternyata saya fungsi sama dengan anak-anak ketika Tuhan lihat hidup saya tadi ya. Ketika saya mau keluar mengikut teriak, ayo, ayo. Kalau dari pagi mungkin pagi kesayangannya, yuk. Tetapi yang lain, ayo. Nggak ada lagi, ayo Abner. Nggak ada lagi, ayo Abner Matius. Nggak ada lagi, ayo Abner Matius. Mubulima, gitu ya. Mubulima. Kembali. Karena dia sudah teriak sampai lehernya sudah mau putus. Kadang kita masih main-main ke rumah. Nah ketika itu, mari kita protes kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bangun dan pergi jewel telinanya tarik di dalam. Ketika jewel langsung sadar dan nangis dia, nangis. Ada saatnya ketika Tuhan teriak menegur kita melalui firman Tuhan, menegur kita melalui hamba-hamba Tuhan atau para majelis dan juga sesama kita di samping kiri kanan. Kita menganggap sepele semua teguran Tuhan. Dan ada saatnya di mana Tuhan turun tangan dan dijewel kita lewat pergumulan masalah yang seakan-akan kita tidak bisa. Baru di situ kadang kita mau dengar suara Tuhan. Maka supaya kita tidak mengalami teguran Tuhan yang sangat besar dalam hidup ini, Paulus katakan jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan sepele didikan Tuhan, jangan main-main dengan didikan Tuhan. Tapi sekali Tuhan makasih ajar, dengar baik-baik supaya kita tidak mengalami peringatan lebih keras lagi dalam hidup ini. Coba bayangkan Yunus kan? Tuhan sudah bilang Yunus begini nih, Yunus bilang, tidak. Tuhan tetap bilang Yunus begini nih, tidak. Akhirnya apa diambil langkah sendiri kan? Dari Rasul Tuhan langkah sendiri. Pergi naik kapal, pergi ke Tarsus, bayar sendiri. Padahal biasanya hamba Tuhan yang diutus pasti dibuat tiket gratis buat dia. Ternyata dia bayar sendiri juga. Tolong habis itu Tuhan peringatkan. Sudah kau bayar sendiri itu sudah peringatan itu. Sudah peringatan. Tapi apa yang terjadi? Gelombang besar bukan? Tuhan kasih peringatan lagi. Ternyata dia tidur. Dia menganggap enteng didikan Tuhan, peringatan Tuhan. Dia tidur di bawah. Berita dapat orang-orang lagi paling luar biasa di luar. Buang pakaian mereka dan lain sebagainya. Dia santai tidur di sana. Di tengah-tengah masalah yang bisa tidur luar biasa. Di tengah-tengah hidup dan lain sebagainya dia bisa tidur dari mana untuk mengalihkan masalah. Tapi saudara perhatikan, ketika dia mulai menganggap enteng didikan Tuhan, orang-orang itu datang dan memperingatkan dia. Terlebih secara khusus nakoda kamar itu datang sama dia, weh, bangun. Kalau orang timur biasanya panggil dia, kau sudah ada, weh, itu tadi sudah keras. Bangun. Kamu lihat mereka itu berseru-seru memanggil Allah. Tapi kenapa kau tidak berdoa kepada Allah meminta pertolongan? Sudah kasih suara Tuhan bukan? Suara peringatan bukan? Melalui orang ini. Tapi tidak mau dengar juga. Apa yang terjadi? Tuhan turun tangan langsung. Buang dia ke dalam air laut. Di situ bukan ikan teri yang datang, tapi ikan besar yang datang. Kalau ikan teri tidak mungkin bisa masuk Yunus ke dalamnya. Bahkan sebaliknya ikan teri yang masuk ke dalam Yunus. Bahkan Yunus akan bilang, enak juga kalau melawan Tuhan. Kenapa? Nggak susah-susah jalan ikan teri datang sendiri, begitu ya. Tetapi yang datang ikan besar, maka Yunus masuk ke dalamnya. Maka nggak heran anak kami nomor 2 bertanya begini sama mamanya, Mama, bagaimana Yunus bisa hidup di dalam perut ikan? Karena dalam bayangan dia masuk ke perut ikan, punya sampai harus baru masuk. Itu pertanyaan yang logis. Maka hati-hati ketika anak-anak kita bertanya, jangan anggap enteng pertanyaannya. Begitu ya, karena susahnya minta ampun. Ada anak om saya bertanya kepada saya, kenapa itu dikatakan air? Gitu kan? Kemudian saya jelaskan dari posisi kimia. Kemudian ibu berkata, kenapa siapa yang kasih nama itu air? Pusing saya kan? Kemudian kenapa air harus dari atas ke bawah? Bisa nggak air dari bawah ke atas? Pertanyaan-pertanyaan yang pasti kita tetap jawabnya susah. Di mana-mana pertanyaan pasti gampang, tapi jawabnya yang susah, begitu kan? Maka di sini kita melihat bahwa jangan tunggu kehendak Tuhan yang besar baru kita sadar. Mari kita berkata bahwa Tuhan pakai kesalahan kita menegur kita, itu tanda Tuhan sayang kita. Ketika ada masalah kecil dalam pekerjaan kita, mari kita berkata
Mungkin Tuhan memberikan sentilan sedikit. Mari kita tetap. Mungkin kita percaya dengannya, kita seimbang. Atau mungkin kita percaya dengan Tuhan ganteng, maka Tuhan kasih peringatan supaya kita dapat dan lebih ganteng. Ganteng di sini bukan bagian hidungnya, bukan bagian luarnya, tapi ganteng hatinya, luar dan dalamnya. Maka di sini kita memperhatikan ini baik-baik. Banyak orang menganggap sepele pendidikan Tuhan, tapi saya mau katakan, seringkali pembentukan Tuhan dan teguran Tuhan itu disesuaikan dengan sejauh mana keras kepala kita dan kita menganggap sepele pendidikan Tuhan dalam hidup ini. Dan poin ini mengajarkan kita untuk sungguh mengamini bahwa kita adalah anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Dia sayang kita, Dia baik buat kita. Tapi tidak seorang yang baik dan sayang tanpa rohani. Pasti ada saatnya di mana Tuhan pakai rohani. Karena itulah kehidupan seorang ayah kepada anaknya. Nggak mungkin saya bawa rohani saya pukul anak tetangga. Itu ujung-ujungnya perang kampung, bukan? Iya. Tetapi seringkali saya lebih bebas untuk mengajar dan merubah. Nah, karena saya tahu dia milik saya dan saya tahu yang terbaik buat dia. Maka ketika Tuhan melakukan kita ingat bahwa saya bukan anak tetangga dari Tuhan. Saya bukan simpatisan kerajaan Allah, tetapi saya anak kerajaan Allah. Berarti Tuhan saya, Tuhan diri saya, Tuhan teguh saya, supaya saya kembali hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Apa yang dikatakan oleh Roman mungkin seperti itu sesuatu yang sangat baik. Kalau tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih, supaya kita sadar bagaimana hidup sebagai anak-anak yang sungguh ada di dalam jalur Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana respons kita ketika kita punya masalah, ketika kita ditegur oleh Tuhan, ketika kita disesat oleh Tuhan, ketika kita diperingatkan oleh Tuhan. Maka mari kita lihat ayat yang kelima. Mari kita kembali baca sama-sama bagian firman Tuhan ini 1, 2, 3. Dan sudah kepada kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Apa? Dan putus asa apabila engkau diperingatkan. Saya percaya kadang-kadang diperingatkan bisa saja membuat kita bangkit, tapi bisa saja membuat kita down. Kita bisa. Apa semana? Ada orang yang bisa saja berkata, saya bisa terima didikan, saya mau terima didikan, saya mau terima evaluasi, saya mau terima masukan. Tetapi belum tentu ketika dikasih masukan, dikasih kritikan, dikasih apa itu? Evaluasi, belum tentu hati kecilnya bisa mengucap syukur buat setiap evaluasi dan masukan yang ada. Nah, karena kita sebagai manusia, kadang kita punya, dan bukan kadang, memang kita punya harga diri. Dan seringkali banyak orang mengukur harga diri. Jatuh di sebuah harga diri bisa saja melalui kritikan dan evaluasi. Maka di sini dikatakan begini, jangan putus asa ketika Tuhan hajar kita. Jangan putus asa ketika Tuhan menyesat kita. Jangan putus asa ketika kita diperingatkan. Jadi dua hal yang kedua. Ketika Tuhan menyesat kita, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan buat kita, sebagai sebuah peringatan buat kita, jangan putus asa. Istilah yang dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani adalah jangan sampai engkau tidak punya gairah untuk maju. Kalimat ini sangat indah. Ketika kau diperingatkan, jangan sampai kau tidak punya gairah untuk maju. Padahal tujuan untuk diajar, maju. Tujuan untuk diperingatkan, maju. Tujuan untuk dididik, maju. Bukan tujuan dididik, mundur. Tapi sehingga kita manusia melihat didikan sebagai sesuatu yang dia tidak suka sama saya. Akhirnya apa kita mundur? Padahal sebenarnya setiap serotan tujuannya supaya kita maju. Sekali lagi saya katakan, ketika Bapak saya merotani saya percaya dulu sini tidak pernah dirotani, tetapi saya pernah dirotani, dan saya tahu tujuannya hanya satu, supaya masa depan kami baik. Kenapa? Karena Bapak saya berpikir begini, Bapak saya sudah seorang petani, Mama saya sudah pikul garam untuk masuk ke rumah-rumah dan menawarkan garam 1 kilo itu berapa, 1.500 dan lain sebagainya. Dan Bapak saya bersama dengan kami anak-anak laki-laki harus pergi ke gunung, potong kayu
kalian pasti kaya, tapi di Indonesia minta ampun. Begitu, saya nggak mau lagi seperti itu. Saya nggak mau lihat lagi kalian harus tuntun sapi di sana dan kalian harus membaca sawah yang kotor dan luar biasa. Saya mau supaya masa depan kalian baik. Dan mama saya, karena jual garam juga di pasar harus duduk dari pagi sampai dengan sore untuk menawarkan batu garam yang sudah jadi, yang sudah dimasak kepada orang dengan panas sekali dan lain sebagainya. Dan saya merasakan bagaimana saya juga ikut duduk di sampingnya. Dia yang akan garam, mereka bayar, saya yang ambil uangnya dan juga bukan ambil untuk saya, taruh di kantongnya kemudian kembalikan. Dan saya merasakan dulu dari pagi sampai sore saya lihat hitam orang yang kalah dengan kami karena harus kena dibakar oleh terik matahari. Dan komitmen papa mama saya tidak mau lagi kalian mengalami apa yang dialami. Maka ketika kami salah, dia betul. Kadang tampak, dan kalau tampak dulu saya kurusnya minta ampun. Jangan lihat sekarang, dulu kurusnya minta ampun. Ada yang masih ada ngomong. Saya kalau ngintip bisa patah bagi dia. Maka kalau apa saya tanpa saya terputar seperti itu. Sepirang gitu ya pada itu terputar. Saya tahu 5 kali 6 kali terputar baru saya berhenti. Ujung-ujungnya jatuh. Tapi tujuannya setelah itu dia nasihatin saya, papa mau supaya kalian maju. Maka saudara, kalau saya tidak ditampar oleh papa saya dan dia peringatkan, saya nggak mungkin berkhotbah di sini menceritakan tentang tamparan yang buat jemaat. Tapi di dalamnya papa saya mengajarkan, jangan putus asa. Kadang selesai dia peringatkan kami, dia gelokkan dan dia kasih peringatan buat kami. Papa kudu begitu karena papa saya tahu. Tujuannya supaya kamu punya masa depan. Jangan putus asa, maju. Kasih dorongan buat kami, maju, maju. Kalian minta, kalian bisa. Kalian kalau kalian sungguh-sungguh kalian bisa. Dan bukti, saya baru berdiri di sini dan ada saya sekarang jadi seorang dosen di Jakarta. Itu karena udah melalui didikan yang diberikan oleh papa saya. Jika jangan pernah menjadi didikan membuat kita putus asa. Jangan jadikan didikan sebagai satu langkah pada kita mundur. Tapi jadikan semua adalah Tuhan sebagai langkah memotivasi untuk kita maju di dalam hidup ini sendiri. Dan sadar apa tidak? Kadang Tuhan juga bisa menegur melalui orang-orang yang mungkin kita tidak suka dengannya. Kadang Tuhan menegur dengan melalui cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan sekali. Bukankah saya pernah sampaikan ada satu keluarga suami istri dipakai Tuhan luar biasa. Sering kemana-mana mereka bertobat dari dosa. Tapi satu kali kelak mereka berantem di dalam rumah. Anak mereka baru umur 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berantem, anaknya keluar dari dapur dan anaknya mereka panggil, "Apa, Mama?" Langsung dibilang, "Papa tobat, Mama tobat, Papa tobat, Mama tobat." Saat itu tidak terasa dan papanya tak pernah menangis. Saat itu air matanya jatuh. Bukan karena makan cabai atau kupas bawang, tapi saat itu dia merasakan teguran Tuhan dalam hati. Mamanya tidak sadar menangis dan mereka saling merangkul anak ini. Dan disitulah terjadi kedamaian di sana. Tuhan bisa pakai siapa saja. Maka kalau Tuhan menegur melalui orang-orang yang mungkin tidak kita pikirkan sekarang, tapi kalau kita peka, maka itu menjadi suatu daya dorong buat kita untuk kita maju. Jangan putus asa dalam hidup ini. Jangan pernah mundur dalam hidup ini. Jadikan semua teguran sebagai bukti kasih untuk kita maju dalam hidup. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, dan jangan pernah menarik diri daripada Tuhan. Saya tadi ada yang masuk pasal 73. Ketika Asaf dia mulai ketika melihat situasi yang ada di sekitarnya, kemudian dia kecewa. Kenapa? Asaf seorang pelayan Tuhan dan baik Allah, dia pemimpin pujian dan dia pemain kecapi yang sangat tangguh luar biasa hidupnya, sungguh luar biasa dipersembahkan bagi Tuhan karena dia seorang Lewi. Tapi ketika dia keluar dari baik Allah dan dia melihat lingkungan sekelilingnya, ternyata dia kaget luar biasa. Kenapa? Karena dia sebagai pelayan Tuhan, tapi dia karena dia mengalami sakit, dia kena hukuman dan lain sebagainya. Tetapi dia lihat sesamanya ternyata gemuk, sehat, kaya, rasanya semua mereka punya. Kalau saudara perhatikan dalam Mazmur 73,
hanya dibilang sedikit lagi aku tergelincir. Ya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku setia kepada Tuhan, tapi hidupku tiap hari dengan kutuk. Aku kenapa salah terus, tapi kenapa orang yang tidak setia sama Tuhan kelihatannya hidupnya sehat, gemuk dan berhasil luar biasa. Itulah Mazmur 73. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak kecewa sama Tuhan, dan dia lalu seperti, dan dia tidak mau bilang, sudah saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Dia tidak pernah lakukan dia mau berdoa suara, mau nyanyi apa terserah, mau nyanyi lagu rohani di radio di apa terserah. Begitu kan? Mau nyanyi ke mobil pikul, mobilnya saya punya lagu silakan. Apa itu semut apa itu? Menunggu di sini dan lain sebagainya, gitu kan? Silakan. Saya tidak mau lagi, tidak mau perhatian lagi. Nah, melayani Tuhan dia tidak melayani Tuhan juga sama, gitu kan? Tapi saudara, kita melihat di tengah-tengah kekecewaan dan keputusan asa, dia ayat yang kedua dengan apa? Tetapi aku masuk ke dalam rumah Allah, dan disitulah aku menemukan jawabannya bahwa lewat kekayaan engkau menaruh mereka di tempat yang licin. Artinya, ketika asal kecewa, asal saya tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan tantangan, masalah terus sakit penyakit terus dialami, sedangkan orang yang tidak percaya sama Tuhan kelihatannya makmur, subur dan lain sebagainya. Dia tidak kecewa sama Tuhan dan dia melarikan diri daripada pelayanan. Tetapi dia semakin tidak mengerti, dia semakin masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, dan disitulah dia bertanya sama Tuhan, kira-kira apa maksud Tuhan? Baru di situ dia menemukan jawaban. Dan apa yang terjadi? Baru ke dalam ayat-ayat terakhir dia bilang begini, yang ini di sorga dan di bumi tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Ini sesuatu pembangkitan konsep berpikir yang luar biasa. Awalnya dia menginginkan kesehatan, kemakmuran, keberhasilan, semua orang pasti yang ada. Tapi ketika dia sampai masuk ke dalam rumah Allah, dia menemukan jawaban. Baru dia bilang begini, sekarang saya akan mengingini itu lagi. Yang kuingini di bumi dan di surga hanya satu, yaitu Engkau. Engkau Tuhan yang kuingini. Baru kalimat selanjutnya dia bilang begini, sekalipun hatiku dan dagingku hasilnya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayatnya bilang begini, walaupun saya penuh dengan sakit penyakit, hatiku bisa habis, dagingku bisa habis, pergumulan boleh datang, masalah boleh datang, gangguan boleh datang, semua perjalanan boleh datang. Tetapi bagiku, gunung batu dan kubur pertahanan itu adalah Allah selama-lamanya. Saudara, kalimat ini kalimat yang sangat indah. Karena kita mengikut Tuhan hanya karena berkat-berkat Tuhan. Ini konsep yang sangat keliru. Karena kalau kita ikut Tuhan karena berkat-berkat Tuhan, tidak beda kita dengan seekor anjing yang punya Tuhan sedang memegang roti, dan seekor anjing datang dari sana, kemudian dia mulai menggoyang-goyang ekornya kepada Tuhan. Saya mau tanya buat kita, ketika Tuhan ini sedang memegang roti, kemudian anjing dari sana dan anjingnya sedang menggoyang-goyang ekornya, pertanyaannya, anjing ini suka sama Tuhannya atau suka sama rotinya? Saya percaya dia suka sama rotinya. Ketika dia selesai makan roti, dia akan pergi dan tidak lagi ingat Tuhan. Maka saudaraku, jangan pernah suka hanya berkat Tuhan, tapi mari kita suka Tuhan, mari kita bersandar pada Tuhan, mari kita dekatkan diri pada Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, semua yang lain, karena saya bersandar sama Tuhan, bukan saya bersandar pada berkat Tuhan. Maka semua yang Tuhan kasih, baik itu sesuai dengan keinginan saya maupun tidak sesuai dengan keinginan saya tahu itu baik. Karena masa depan yang tahu masa depan saya yang baik adalah Tuhan, bukan saya. Maka dengan demikian, yang saya ikut bukan berkat Tuhan, tapi saya ikut adalah Tuhan. Amin. Maka dengan demikian, apapun yang Tuhan berikan, ganjaran peringatan apapun yang Tuhan berikan, tidak akan membuat saya putus asa. Tidak boleh membuat kita putus asa. Kenapa? Karena kita bukan ikut terhadap apa yang Tuhan buat, tetapi kita ikut Tuhan adalah pribadi itu sendiri yang kita ikut dia dalam hidup ini. Dan dengan demikian, kita tidak akan pernah menganggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, kita tidak akan pernah putus asa ketika Tuhan memperingatkan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang berkarya dalam hidup kita adalah Tuhan yang baik. Saya menduga jemaat ini adalah jemaat yang bisa berkata sebagaimana asal berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap,
gunung batu dan bagian Tuhan adalah Allah selama-lamanya. Kita berkata sebagaimana Habakuk berkata, kalau kita nyanyikan pujian ini bukan sekalipun pohon ara tidak berbuah, apalagi pohon saya tidak berbuah. Kami domba terbawa sudah, dia tidak punya apa-apa. Tetapi apa selanjutnya? Tetapi aku beria-ria di dalam Allah. Saudaraku, awalnya ini konteks sampai Habakuk ini saya pernah berseri di Anjur. Awalnya itu sama dengan asal. Ketika bangsa Kasdim menyerang bangsa Yahudi, ya makanya Tuhan tolong bangsa Yahudi, mereka adalah milikmu. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang Yahudi sangat-sangat hidup di luar kehendak Tuhan, penyembahan berhala, persidangan dan lain sebagainya tidak taat sama Tuhan, Tuhan utus Habakuk. Habakuk untuk mengingatkan orang-orang Yahudi supaya bertobat dari perbuatan mereka. Dan ketika Habakuk menegur mereka, ternyata mereka tidak dengar. Kemudian Habakuk bilang begini, Tuhan, kau perintahkan saja, tolong supaya mereka bertobat. Apa yang terjadi? Tuhan tidak langsung turun tangan, tapi Tuhan pakai bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim itu bangsa Babel, dapat menghantam habis-habisan orang-orang Yahudi. Tambah bingung Habakuk, Tuhan, kok saya minta kamu yang turun tangan, kasih peringatan buat orang Yahudi. Kenapa kalau kita orang Kasdim orang Babel, dia tidak percaya Tuhan, kau hantam negara orang Yahudi, dia percaya sama Tuhan. Apa tambah dia tadi? Habakuk bingung luar biasa. Langsung Habakuk bilang begini, Tuhan, kau nggak adil. Tuhan yang benar, kenapa kau ingin kematian di tengah-tengah bangsaku? Bukankah kematian pertempuran seperti ini dari bangsa kau sesuatu yang menjijikan? Tetapi ada yang terjadi. Tuhan katakan kepada Habakuk, Habakuk, naiklah ke atas menara. Lihatlah bagaimana aku bekerja. Kenapa? Karena perhatikan, karena orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia hidup daripada iman dan percaya sama Tuhan. Dan setelah itu Habakuk mulai melihat, loh kenapa orang Yahudi ini sudah miskin-miskin karena dijar oleh bangsa Babel. Habakuk mulai ini bilang lagi sama Tuhan, bukan orang yang percaya sama Tuhan, orang Yahudi bukan dijamin hidupnya sama Tuhan. Dan kenapa saya juga engkau bawa ke sini di tengah-tengah bangsa yang miskin sudah dirampas semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, orang yang benar, orang yang percaya sama Tuhan, dia akan hidup oleh imannya. Dan dengan demikian, Habakuk boleh berkata sampai pada pasal yang berikutnya, pasal yang berikutnya, semua boleh tidak ada, tapi aku tetap bersuka dia di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah berkat Tuhan menjadi Allah dalam hidup kita, tetapi jadikanlah Allah menjadi Allah di dalam hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian kita tidak pernah putus asa dan kita tidak pernah langsung meninggalkan Tuhan ketika Tuhan kasih peringatan dalam hidup ini. Bagian firman Tuhan ini sangat indah buat kita semua, di mana hari ini dengan tema jadikan Tuhan yang indah buat kita. Didikan ini mengajar kita supaya jangan anggap enteng. Yang kedua, jangan tawar hati dan putus asa ketika Tuhan mengganjar kita. Karena tujuannya hanya dua, karena kita adalah anak dan Allah Tuhan sayang sama kita. Ingat, jangan hanya lihat pada apa yang Tuhan buat, tapi lihat bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang baik. Dan mungkin ketika dia mengganjar kita, dia akan menghancurkan kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah berkata Tuhan tidak sayang sama kita. Ketika kita putus pekerjaan, jangan berkata Tuhan tidak sayang sama kita. Ketika kita kekurangan dalam keluarga, rumah tangga, jangan pernah berkata Tuhan tidak sayang sama kita. Dalam pelayanan saya, karena kita mulai banyak tantangan, jangan pernah berkata Tuhan tidak ada di pihak saya. Tapi mari berkata, semua yang Tuhan pakai untuk kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28. Mari kita bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Nggak usah dibuka, mari kita bersama-sama. Mari semua sudah. Roma 8 ayat 28. Memang. Dibilang apa dibuka? 1, 2, 3. Enggak kedengaran. Seperti lebar lagi,
segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, termasuk ganjaran. Amin. Bagi orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi, oleh kata Dia sudah dahulu mengasihi. Semua Tuhan pakai untuk kebaikan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menyembuhkan kita, mengangkat kita, dan membawa kita kembali berdiri teguh dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.